Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Anam, NIM 111291 dari Blok 3 Laboratorium Bioinformatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial analisa struktur SAR menggunakan software GIPS. Ya, langsung kita mulai saja. Jadi yang pertama kita membutuhkan data dari shear factor dan gas factor, juga data dari breksiasi. Nah, langsung saja untuk analisisnya kita menggunakan software DIPS di sini. Oke, kita buat baru ya. Kita buat baru di sini. Kemudian kita setting dulu untuk project settingnya. Orientasinya kita ubah ke strike right div. Setelah seperti ini, kita bisa kopikan data kita tadi, yaitu data shear factor ke sini. Kita pastekan. Dan juga data dari gas fracture. Oke. Nah, kemudian kita bisa mencari arah umum dari shear fracture dan gas fracture-nya. Kita klik di sini. Nah, dari sini kita bisa tentukan puncak-puncaknya. Jadi kita arahkan kursor kita ke kontur yang paling tinggi, kemudian kita beri label ini adalah shear fracture. Kita dapatkan untuk garisnya, kemudian kita plot juga untuk gas fracture-nya. Caranya juga sama, adalah gas fracture. Oke, seperti ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah garis dari shear fracture dan gas fracture-nya, dan kita dapatkan titik perpotongannya adalah di sini. Kita bisa buat bidang bantunya dengan menempatkan kursor kita pada perpotongan shear fracture dan gas fracture. Kita beri label, ini adalah bidang bantu. Oke, selanjutnya kita membutuhkan data dari bidang sesar. Tapi karena kita tidak punya data bidang sesar, kita menggunakan data breksiasi yang kita anggap nanti sebagai data dari bidang sesar. Karena kita kopikan dulu data breksiasi ini dan kita masuk ke software DIPS, kita buat file yang baru. Kita ubah dulu orientasinya ke strike right div. Seperti ini kita pastekan dan kita klik untuk membuat diagram rosetnya. Nah, dari sini kita bisa melihat arah umum dari breksiasinya, yaitu sekitar di 360, di 350, kita ambil tengah-tengahnya yaitu 355. Berarti kita dapatkan untuk data dari bidang besarnya adalah 0,355. Kita bisa plotkan saja di sini, yaitu dengan cara kita plot bidang sesar 355 derajat dan memotong perpotongan antara shear fracture dan gas fracture. Kurang lebih nanti akan seperti ini ya, agak-agak cenderung mepet dengan shear fracture-nya. Oke, ini adalah data dari bidang sesar. Nah, setelah kita dapatkan data seperti ini, ya kita bisa tentukan nanti dari sigma 1 aksen, sigma 2, sigma 3, dan nescape dan juga arek-nya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita untuk mempermudah kita overlay dulu, kita hilangkan, kemudian kita edit warnanya supaya untuk memudahkan kita nanti. Ini kita bisa uncheck, ID-nya juga bisa kita uncheck. Ini adalah data yang pertama, ini adalah data shear fracture. Kita tetap hijau aja, tidak apa-apa. Kemudian ini adalah data dari gas fracture. Kita uncheck dulu dan kita beri warna yang berbeda. Ini data dari bidang bantu ya. Kita uncheck juga, kita beri warna yang berbeda, violet. Oke. Ini juga sama untuk bidang besarnya. Kita beri warna dark yellow mungkin ya, atau warna yang lain yang lebih nyeter. Violet tadi sudah. Oke. Oke. Ini sudah. Mungkin merah.
Oke, kita buat warna lagi. Oke, sorry, ini ya agak-agak mirip ya warnanya. Kita coba explore warna yang lain mungkin. Oke, mungkin seperti ini ya. Sedikit ya kita sudah lebih clear, lebih enak untuk dilihat. Yang pertama kita ubah dulu ke ini transplant, kemudian kita masuk ke ShareNet overlay, kita cek custom, kita ubah ini untuk trennya tadi berapa potongan ini ya. Jadi yang XBF jadi yang ini di sini itu 330/46. Jadi kita masukkan data di sini 330/46. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu um, kita bisa buat garis bantu juga untuk sorry di terus kemudian kita buat page grid ya. Page grid di sini kita bisa sesuaikan dengan data kita. Oke, kita coba zoom sedikit. Oke, kita udah klik dan kita berhasil membuat garis bantu page grid untuk bidang bantunya. Oke, dari sini kita sudah bisa tentukan untuk sigma 1 aksen, yaitu dari perpotongan antara gas fracture dan juga bidang bantu. Kita bisa klik tools yang ini adalah gas fracture kita, dan bidang bantunya ada di sini. Jadi kita bisa perpotongannya ada tepat di sini, kita bisa arahkan ke sini. Oke, seperti ini. Oke, dari sini kita bisa namakan ini adalah sigma 1 aksen. Oke, ya, sigma 1 aksen. Kemudian untuk membuat sigma 1 kita putar 30 derajat dari sigma 1 aksen. Jadi kurang lebih dari sini kita putar ke arah yang memungkinkan 30 derajat, yaitu sekitar ke arah 1, 2, 3, sekitar di sini ya. Kita buat lagi 1, 2, 3, agak di sini sedikit. Oke, ini adalah sigma 1 ya. Oke. Kemudian untuk membuat sigma 3 aksen, kita putar dari sigma 1 aksen 90 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, kurang lebih nanti agak kesini sedikit. Sini nanti untuk sigma 3 aksen. Ini ya. Kemudian sebentar, ini sepertinya ada sedikit. Oke, udah. Kemudian kita bisa buat untuk sigma 3-nya, yaitu dari sigma 1 ke 90 derajat, putar 90 derajat. Oke, ini sigma 1 kita buat 90 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita agak tarik ke belakang sedikit. Nah, di sini ini adalah
sigma 3-nya. Oke. Selanjutnya kita buat sigma 2-nya, yaitu dari perpotongan antara SF dan GF. Sini ya. Oke, kita klik toolsnya lagi. Nah, perpotongannya tuh ada di sini. Kita bisa zoom saja untuk memperjelas. Dan kita buat di sini. Oke. Ini adalah sigma 2 kita. Seperti ini. Kemudian kita bisa menentukan net slip-nya, yaitu dari titik pusat ke perpotongan bidang sar dengan bidang bantu. Ya, di sini kita sudah punya bidang sar yang berwarna merah dan bidang bantunya yang berwarna ungu. Jadi dari titik pusat kita bisa klik saja yang ini ke perpotongan antara ini, bidang sar dengan bidang bantu di sini. Ini adalah net slip kita. Kita bisa namakan net slip. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah sudah kita bisa menentukan arah dari pergerakan sesarnya melalui perpotongan dari gas fracture dan bidang sesar. Apabila sudut yang dibentuk itu adalah sudut lancip, maka dia cenderung ke dalam, dan apabila sudut yang dibentuk itu adalah sudut tumpul, maka dia cenderungannya adalah keluar. Di sini bisa kita lihat bahwa gas fracture dengan bidang sesarnya itu membentuk sudut lancip. Jadi bisa kita tentukan arah pergerakannya seperti ini. Ya. Tapi untuk bidang sebelahnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian untuk net slip-nya itu mengikuti pergerakan dari hanging wall-nya atau pergerakan turunnya ini. Kita bisa tentukan untuk net slip, ini adalah garis dari net slip-nya. Pergerakannya adalah ke sini. Oke. Seperti kurang lebih seperti ini ya. Kemudian setelah uh, didapatkan data-data seperti ini, kita ubah lagi ke strike right deep. Kita bisa catat data-data yang sudah kita dapatkan, data surprise, gas strike, kemudian bidang bidang besarnya. Oke, kita bisa lihat untuk surprise-nya adalah 17469. Kita catat dulu untuk surprise 17469. Kemudian untuk gas factor-nya 28255. Dan untuk bidang sesarnya adalah 17567. Sorry, 17567. Oke. Kemudian untuk net slip ya. Untuk net slip ini kita ubah dulu proyeksi kita jadi ke trend span. Ini kita baca untuk net slip di sini adalah 19134. Kemudian untuk sigma 1 aksen kita baca di sini adalah 8521. Untuk sigma satunya sigma satu adalah 11537. Kemudian untuk sigma 2-nya adalah 32946. Sama. Dan untuk sigma 3-nya
205, 27, 205, 27. Oops. Itulah sigma 3, dan sigma 3 aksennya adalah 17539. 17539. 175. Oke. Oh, ini mohon maaf, ini ada kesalahannya. Ini ada data Netflix. Kemudian kita akan tentukan rate-nya, yaitu dengan menggunakan tools. Di sini kita menggunakan Measure Angel, dan kita arahkan ke perpotongan bidang besar dengan bidang bantu. Ini adalah bidang besar dan ini adalah bidang bantunya ya. Jadi ini adalah bidang besar dengan bidang bantu. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita arahkan ke night sleep dengan bidang terluar dari stereo net-nya. Night sleep ke bidang terluar stereo net adalah di sini. Di sini. Nah, maka kita dapatkan untuk rate-nya sendiri adalah 125. Rate-nya adalah 60 ya. Oke. Kita dapatkan rate-nya adalah 60. Dan di sini kita bisa tentukan untuk penamaan klasifikasi sesar berdasarkan klasifikasi RICAT tahun 1972 menggunakan data dari REC dan juga JIP dari bidang SAR. Di sini kita dapatkan untuk di bidang SAR adalah 67 derajat. Pergerakannya kita sudah tahu bahwa ini adalah kiri turun ya, turun. Maka kita bisa melihat kiri turun itu ada di sini, di arah ini. Bidang sesarnya adalah 67. Maka di area ini. Kemudian untuk REC-nya adalah 60. Nah, di sini kurang lebih. Maka ini adalah nomor 17 ya, masuk nomor 17. 17 adalah left normal sleep out. Jadi kita bisa tuliskan bahwa nama saya adalah normal, 17 left normal sleep out menurut Pika tahun 1972. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum kita tutup, kita bisa save dulu ya. Kita klik export image, dan data dari sistem. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi dari hasil analisa struktur sesar ini, kita mendapatkan nama dari sesarnya adalah left normal sleep fault. Ini itu cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.